Selamat pagi teman-teman kerabat semua. Jadi suasananya hari ini tanggal 6 Januari 2023, masih nuansa tahun baru. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga teman-teman kerabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, ini kurang lebih jam 8. Sekiranya saya bangun jam 6.30, akhirnya melihat halaman yang begitu hijau, namun ada beberapa rumput yang terlihat di depan kamar, panjangnya tidak rata. Nah, ada keinginan inisiatif untuk mau memotong atau meratakan rumput tersebut sehingga sebentar untuk melakukan olahraga seperti biasa akan menjadi lebih nyaman dan lebih fokus. Nah teman-teman, ini sebenarnya dalam video saya ini saya katakan lucu ketika saya ambil potong rumput. Setelah dicek, jadi baterai sudah kita pasang, ternyata nggak bisa hidup, nggak bisa mesinnya jalan. Kemungkinan dia capek ataupun payah. Maaf teman-teman, ini canda. Kebetulan juga 2 hari yang lalu kita gunakan dengan cukup lumayan, hampir 2 jam potong rumput sambil mengisi baterai, sebab ada batas waktu yang power yang digunakan untuk melakukan potong rumput ukuran mini tersebut. Nah teman-teman, tidak mengurangi rasa inisiatif saya berolahraga dengan tetap mengambil fokus di halaman rumah. Artinya saya sendiri juga harus mencari inspirasi secara fokus, walaupun halamannya tidak terlalu bagus lah, tidak terlalu wah, tumbuhan rumput juga tidak mewah, dan juga bentuk rumah dan sebagainya semua sangat-sangat sederhana menurut saya. Akan tetapi niat untuk melakukan olahraga yang penting dapat mengelastisitaskan otot-otot terutama adalah yang sering saya bagi di sosial media, termasuk juga di YouTube channel yang sangat sederhana ini, melakukan gerakan senam dengan beberapa gerakan simpel. Ya kalau kita hitung mungkin 3 atau 5 poin lah, 5 stepan gerakan yang kita rangkai sedemikian rupa. Dan hal ini saya sendiri sudah praktekkan dan cita-citakan juga dari sejak bujang. Di saat itu memang waktunya kita untuk berolahraga. Kebetulan pernah menjadi atlet yang namanya TC di training center. Kita terus melakukan senam, habis itu melakukan pola-pola pelatihan, sehingga ada niatan di saat itu gimana caranya di umur usia lanjut. Nah, seperti sekarang saya sudah berusia 61 tahun, dan tanggal 2 Januari yang lalu merupakan penambahan 1 tahun, sehingga usia 61 tahun, agar dapat tetap melakukan gerakan olahraga. Walaupun secara alam juga kita sangat menyadari bahwasanya secara power otot-otot, body dan lain sebagainya, organ-organ tubuh pasti mengalami ketuaan, mengalami proses pengendoran baik otot-otot. Akan tetapi mengacu dari hal tersebut, saya tidak putus asa untuk melakukan usaha, inspirasi, motivasi diri untuk bergerak, menciptakan atau merangkai gerakan senam-senam yang kita sering tampilkan pada channel YouTube ini, sehingga hari ini judulnya juga cukup unik. Saya kasih senam membosankan. Kenapa saya katakan demikian? Artinya gerakan-gerakan untuk melakukan senam tersebut monoton begitu saja. Apakah jongkok seperti sekarang ini, jinjitannya dengan catatan beberapa pakem sering juga saya sudah narasikan pada video-video sebelumnya. Kaki tetap ujung kanan dan kiri di atas sana, dan melakukan angkatan sedikit saja dengan hitungan tergantung dari teman-teman, apakah itu 10 kali, 20 kali, 25, terserah. Akan tetapi untuk gerakan video sekarang ini saya tidak terlalu rinci ataupun fokus menjelaskan, karena video-video sebelumnya juga hampir sama narasinya. Akan tetapi bedanya adalah ada beberapa poin yang saya tekankan untuk menginspirasi, untuk memotivasi teman-teman kerabat berolahraga. Artinya sekarang ini saya sampaikan ketika bangun pagi melihat halaman,
rumput hijau karena kemarin habis malamnya diguyur hujan. Nah, di sanalah kita memfokuskan diri karena ada waktu, artinya aktivitas belumlah jam-jam segitu kita lakukan. Namun kita sangat yakin dan teman-teman juga paham ketika kita bangun pagi, aktivitas yang saya maksud bukan aktivitas pekerjaan saja, baik itu di kantor atau di mana, tapi aktivitas lebih cenderung dalam poin kita bergerak, berjalan, mengambil barang, melakukan bangun dari tempat duduk, ataupun dari duduk kita akan mulai bangun dan sebaliknya lah. Jadi semua gerakan tersebut tentu didukung oleh kolaborasi kerjasama antara otot-otot satu dengan otot lainnya, terutama kalau kita berbicara dari hal bangun saja. Ketika kita duduk akan bangun, jadi otot-otot paha kanan dan kiri, kalau teman-teman tidak perhatikan ini mungkin ada sesuatu hal yang terabaikan itulah ya. Kalau kita perhatikan benar-benar sama, ketika kita bangun dari duduk akan menuju berdiri, jadi otot-otot paha kanan dan kiri itu menjadi tumpuan utama. Sering juga saya dengar teman-teman yang sudah lanjut usia ataupun anak-anak muda ketika bangun terasa sakit, baik itu otot-otot paha termasuk juga otot pinggang dan pinggul. Nah, kalau saya sendiri hal seperti ini ataupun senam yang terangkai ini memang saya rasakan juga, dan pernah juga sakit pinggang yang cukup lumayan selama 6 bulan, datang ke fisioterapis setiap minggu itu cukup ini. Tentunya hal tersebut dengan finansial. Mengacu dari kejadian ataupun pengalaman-pengalaman yang terkait seperti hal tersebut, itulah yang membuat yang mencoba saya menginspirasi diri, memotivasi diri untuk melakukan suatu usaha. Gimana caranya, walaupun dari segi usia jelas kembali lagi akan menua dari otot-otot termasuk juga power dan rambut menjadi memutih sebagainya. Motivasi diri saya tidaklah itu terhambat oleh faktor-faktor yang saya sebutkan atau sampaikan tadi. Gimana teknisnya ketika kita bangun pagi untuk menggerakkan, mengelastisitaskan otot-otot kita, terutama di otot paha kanan dan kiri, dan juga kolaborasinya dengan otot pinggang pinggul, sehingga dari bangun pagi sampai di saat sebelum tidur kita melakukan jalan, bangun, baik pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu akan benar-benar percaya diri ada suatu gerak bebas, ada gerak keelastisitasan otot-otot kita menjadi enak kita bawa, tubuh kita bawa jalan, tubuh kita bawa duduk dan lain sebagainya, menjadi suatu motivasi tersendiri. Maaf saja terkadang terasa dalam kesombongan diri, yang artinya bukan harus ditunjukkan ke orang lain. Dalam sombong diri terasa seperti kayaknya kita enak jalan, kita enak melakukan gerakan apalah. Karena apa? Karena semua hal tersebut apa yang saya sampaikan tadi untuk mengelastisitaskan otot-otot paha dan juga pinggang pinggul itu sangat penting. Nah ini ya teman-teman, saya kembali coba narasikan beberapa video tadi, gerakannya telah lewat dan hal tersebut sudah saya sampaikan di depan, dan banyak video-video yang saya narasikan seperti itu. Sekarang kita fokus ke jinjitan kaki. Nah ini untuk melakukan gerakan seperti sekarang, kenapa saya lakukan lebih banyak fokus di kaki menjinjit, sebab dari gerakan tersebut lah, dari kaki menjinjit baik kita jalan, bangun, dan juga melakukan aktivitas, tekanan daripada ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri tersebut yang merupakan tumpuan yang cukup memberikan kolaborasi, artinya kepentingan terhadap gerak-gerakan lainnya. Nah, saya dekatkan kamera teman-teman, ini bisa dilatih seperti sekarang ini, sekali diangkat ujung kaki yang depan dan otomatis yang tertumpu adalah tumit kaki yang ada di belakang dan sebaliknya. Kalau gerakan ini dilakukan 5 kali 10 kali saja, saya yakin itu sangat cukup pegal lah. Sehingga konten pada judul video kali ini saya beri judul dengan senam membosankan. Nah, artinya semogalah dengan kalimat senam membosankan tersebut teman-teman merasa terpacu, atau saya sendiri awalnya terpacu. Kalau kita ikuti gerak-gerakannya, sebenarnya begitu melakukan gerakan 10 kali, ada gerak-gerakan yang memang benar-benar cukup menukik, yang cukup membosankan di saat melakukan gerakan tersebut. Kadang putus asa, ingin berhenti karena otot-otot pegal, terutama otot paha dan kanan dan kiri yang saya tunjukkan ini.
sepertinya setiap melakukan itu ada suatu perasaan ingin berhenti saja. Akan tetapi kenapa saya lanjutkan terus seperti hal tadi? Ya karena kemanfaatan daripada ataupun fungsi kegunaan dan apa yang saya rasakan dari senam tersebut memang betul-betul saya sendiri rasakan. Nah inilah yang membuat saya agak namanya terus berbagi tentang hal ini. Saya tunjukkan tadi, nah, gerakan ini yang benar-benar membosankan. Ya kelihatannya santai sekali, jadi otot-otot yang saya pegang dengan tangan kanan tersebut dia akan menjengkelkan, dipegal, terasa ngilu, terasa napas juga terkuras dan sebagainya. Pada gerakannya hanya gerakan segitu saja. Kalau melakukan gerakan apa yang saya sampaikan tadi, menekan, menambahkan tenaga di tangan dan juga melakukan gerakan naik turun sedikit saja, sama saja saya artikan dengan seolah kita sudah lari ya paling tidak 2 kali lapangan sepak bola, begitulah. Termasuk juga melakukan gerakan pada barbel tertentu. Nah teman-teman, sekian dulu ini saya perlihatkan, cukup dalam durasi waktu yang sangat singkat, kurang lebih 10 menit, tapi saya bergerak paling-paling sekitar 7 menit dan sudah terasa keringat akan keluar. Nah kondisi badan ataupun suhu tubuh saya rasakan sudah mulai agak panas, jadi keringat-keringat nah di muka termasuk juga di punggung. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, sekali lagi selamat tahun baru.